Penampilan memukau Elkan Bagot kini terus menjadi sorotan menjelang laga timnas di laga lanjutan putaran ketiga. Patrick Kluivert, Denny dan Alex Pastor kini akhirnya berkumpul di Jakarta untuk memulai tugasnya. Benarkah dua klub raksasa Italia kini bersaing untuk mendapatkan tanda tangan kapten baru Venezia yaitu Jay Itzes? Jadwal sidang proses Romeni, Dion dan tim Gepen di DPR akhirnya ditentukan untuk segera digelar. Nama Emil Audero kini semakin kuat untuk diproses menjadi WNI dan membela skuad Garuda. Jersey tandang baru skuad Garuda akhirnya siap diluncurkan ke khalayak publik. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Komisi 10 DPR RI kini akan menggelar rapat untuk proses oleh Romeni. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi 10 yaitu Hadrian Irvani kepada Kompas.com pada Minggu siang tadi. Besok sore kami akan rapat negosiasi oleh Romeni, tulis Irvani melalui via pesan singkat. Oleh akan hadir via Zoom, sementara Menpora dan Ketua Umum PSSI yang akan hadir di DPR tambahnya lagi. Ya, sebelum ini Romeni diplot akan menjalani proses bersama dua pemain timnas Indonesia U20 yaitu tim Gepen dan Denmark. Akan tetapi ia akan memastikan kembali pada hari Seninnya terkait tim Gepen dan Denmark. Lalu ia juga menyampaikan kabar terkini mengenai Jairo Dewal yang dikabarkan akan menjalani proses untuk menjadi WNI. Untuk Jairo belum masuk namanya, tetapi besok pagi akan diupdate oleh Menpora kepada kami, jelas Irvani. Ya, Romeni merupakan penyerang berusia 24 tahun kelahiran Nijmegen. Ia mempunyai darah Indonesia melalui neneknya yang berdarah Medan. Ia diharapkan bisa turun di saat timnas Indonesia nanti bertandang ke Australia pada 20 Maret sebagai laga debutnya dan bermain melawan timnas Bahrain 5 hari berselang di Stadion GBK. Ya, sebelumnya Menteri Hukum Republik Indonesia yaitu Supratman Andi Adgas menyatakan bahwa ketiga calon pemain ini akan mengambil sumpah WNI-nya pada 8 Februari mendatang. Dalam hal ini, jika besok proses sidang sang pemain di DPR tidak ada hambatan, maka menarik menantikan proses ketiga pemain tersebut di tahap berikutnya. Timnas Indonesia akan segera meluncurkan jersey tandang terbaru pada Senin besok pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Informasi ini diumumkan langsung melalui akun Instagram resmi Timnas Indonesia pada sore tadi. Di hari yang sama, pendiri Expo juga mengonfirmasi jika jersey tandang ini akan diperkenalkan ke publik pada Senin besok. Senin pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, kami akan mengungkap hasil photoshoot dari 3 negara sekaligus. Mohon doa dan dukungannya. Untuk kaos kaki nantinya akan lebih dominan berwarna putih bukan abu-abu, ujar pendiri Expo. Ya, diungkapkan olehnya bahwa jersey tandang kali ini akan menggunakan kombinasi warna putih, hitam, dan abu-abu, di mana pemilihan warna tersebut mengikuti arahan langsung dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Untuk jersey tandang kali ini, kombinasi warna yang digunakan adalah putih, hitam, dan abu-abu, sesuai dengan arahan Pak Erick Thohir, ungkapnya dalam unggahan Instagramnya pekan lalu. Ya, dalam hal ini tentu menarik menantikan peluncuran jersey tandang baru tersebut. Semoga saja hal ini bisa sesuai dengan harapan para penggemar skuad Garuda semuanya. Pemain keturunan Lombok yaitu Emil Audero kini memang tampaknya menjadi calon kuat pelapis kiper timnas Indonesia yaitu Martin Paes. Apalagi dirinya sudah lama bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ya, sebagaimana diketahui PSSI kabarnya memang akan mendatangkan dua pemain keturunan baru di bulan Maret mendatang untuk membela timnas Indonesia. Kabar itu dibocorkan oleh Yusa Nugraha di kanal YouTube-nya beberapa waktu yang lalu. Dalam video unggahnya itu, ia menyebutkan jika dua pemain yang akan diproses itu berposisi sebagai striker dan kiper, maka tak hayal bila kabar ini menjadi kabar baik bagi pendukung timnas Indonesia. Apalagi posisi striker dan kiper ini di skuad Garuda menjadi posisi yang paling minim pemain-pemain keturunan. Adanya bocoran ini membuat publik bertanya-tanya mengenai siapa striker dan kiper yang akan diproses pada akhir Februari atau awal Maret mendatang. Untuk posisi kiper dari sekian nama yang ada, kini nama Emil Audero yang dijagokan oleh publik untuk menjadi pemain keturunan selanjutnya yang akan diproses. Hal ini terlihat dari pertemuan Erick Thohir dengan sang kiper beberapa waktu yang lalu. Tidak hanya dari pertemuan itu saja, di mana Emil Audero juga pernah menebar kode bahwa dirinya tertarik untuk membela timnas Indonesia.
Kode tersebut diberikannya saat bertemu dengan penggemarnya dari Indonesia. Saat itu sang penggemar bertanya soal kemungkinan dirinya membela skuad Garuda. "Anda sudah berbincang dengan Erick Thohir?" tanya penggemarnya. "Ya sudah, beberapa tahun lalu. Kita lihat saja nanti, semoga," kata Emil Audero. Jawaban itu pun diyakini publik jika dirinya yang memang akan diproses. Andai nantinya benar diproses, maka timnas Indonesia pun akan memiliki dua kiper tangguh, yaitu Martin Paes dan Emil Audero. Nantinya kedua kiper ini akan bersaing untuk mendapatkan tempat utama di skuad Garuda. AC Milan dan Juventus kini disebut bersaing untuk mendapatkan tanda tangan JSS dari Venezia. Kabar persaingan kedua klub raksasa Italia tersebut kini dibocorkan oleh jurnalis ternama, yaitu Antonello Angelini. Namun kabarnya di sini Venezia mematok harga tinggi untuk klub yang ingin mendatangkan kapten timnas Indonesia tersebut, di mana harga patokan tersebut mencapai 20 juta euro atau sekitar 337,6 miliar. Bahkan kini legenda AC Milan, yaitu Zlatan Ibrahimovic, kini disebut turun tangan untuk meyakinkan JSS, di mana AC Milan berpotensi melakukan manuver dan menikung Juventus dalam pemburuan sosok JSS. Apalagi AC Milan disebut tidak segan untuk mengeluarkan dolar banyak untuk mendapatkan JSS. Ya, secara finansial AC Milan dan Juventus bukanlah tim yang sulit untuk bisa mendatangkan pemain baru, di mana kini tinggal bagaimana AC Milan dan Juventus yang berlomba-lomba untuk memberikan penawaran menarik bagi Venezia maupun JSS agar ia minat untuk bergabung. Di lain sisi, kepindahan JSS ke AC Milan maupun ke Juventus akan memberikan dampak positif bagi sang pemain, di mana di sini JSS bisa menambah jam terbang lantaran bisa bermain dengan pemain-pemain ternama di Juventus maupun di AC Milan. Di Juventus, JSS bisa menyerap ilmu dari beberapa pemain, salah satunya seperti Pierre Kalulu dan yang lainnya. Sementara di AC Milan, JSS bisa bermain bersama Fikayo Tomori dan yang lainnya. Namun juga perlu diingat bahwa di AC Milan juga ada sosok pemain keturunan Indonesia yang saat ini berkembang pesat, di mana sosok pemain tersebut adalah Tijani Renders yang saat ini juga membela timnas Belanda. Namun bergabung dengan satu di antara kedua klub tersebut juga akan menjadi tantangan tersendiri bagi JSS, di mana JSS harus mampu unjuk kualitas agar bisa mendapatkan tempat utama di sana. Jika kalah bersaing, maka tidak menutup kemungkinan bahwa JSS akan menjadi penghangat bangku cadangan. Dalam hal ini tentu menarik menantikan apakah JSS akan memilih Juventus atau AC Milan, atau justru JSS memilih bertahan di Venezia. Elkan Bagot kini kembali menunjukkan performa apiknya di lini pertahanan Blackpool. Hal itu meskipun timnya kini gagal untuk meraih kemenangan atas Carlton Athletic dalam laga lanjutan pekan ke-28 Liga 3 Inggris. Dalam pertandingan itu, Blackpool harus ditahan imbang sang lawan dengan skor 2-2, di mana dalam pertandingan itu Carlton unggul 2 gol terlebih dahulu di awal babak kedua. Sementara itu, Blackpool langsung bangkit dan mampu menyamakan kedudukan di pertengahan pertandingannya di babak kedua. Hasil imbang tersebut kini membuat Blackpool memperkuat rekor tidak terkalahkan dalam 7 pertandingan terakhirnya. Tentu saja hasil positif ini tidak terlepas dari performa apik Elkan Bagot di lini pertahanan timnya, di mana ia mampu melakukan 4 blok tembakan, 6 kali menang duel di udara, dan memiliki akurasi passing 76%. Dari performa apiknya ini, kini Elkan Bagot diberi nilai 7,9 oleh SofaSoccer. Tentunya pertandingan tersebut menjadi pertandingan keempat bagi Elkan Bagot setelah ia sembuh dari cedera panjangnya. Tentu saja dari catatan tersebut, hal ini akan membuat sang pelatih akan terus menjadikannya sebagai pemain andalan di lini belakang klubnya. Selain itu, jika Elkan Bagot terus menunjukkan performa yang konsisten bersama klubnya, bukan tidak mungkin ia akan mendapatkan panggilan dari Patrick Kluivert untuk kembali memperkuat timnas Indonesia. Ya, diketahui Elkan Bagot sendiri terakhir kali bermain untuk timnas Indonesia di saat babak 16 besar Piala Asia 2024 yang lalu. Setelah pertandingan itu, ia belum pernah memperkuat skuad Garuda. Pelatih timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert kini diketahui sudah tiba di Jakarta pada Minggu malam kemarin. Dalam hal ini, ia akan langsung memantau sejumlah laga di BRI Liga 1. Menurut informasi yang didapat Bola.net, Patrick Kluivert terbang dari Amsterdam pada Sabtu 1 Februari 2025 pukul 20.30 waktu setempat. Sesuai jadwal, ia tiba di Jakarta pada Minggu 2 Februari 2025 pukul 18.10 waktu Indonesia Barat. Sebelum Patrick Kluivert tiba di tanah air, asisten pelatihnya yaitu Alex Pastor diketahui sudah tiba terlebih dahulu di Jakarta pada sore harinya. Kemudian tepat pada siang tadi, asisten pelatih timnas Indonesia yaitu Denny Lanzat kini juga sudah mengabarkan bahwa ia sudah tiba di Jakarta. Di mana sesudah tiba di Jakarta, asisten pelatih timnas Indonesia itu akan langsung memantau pemain di BRI Liga 1, terutama pemain yang berlabel skuad Garuda. Ya, keberadaan Alex Pastor dan Denny Lanzat di Jakarta didapatkan dari unggahan di akun Instagramnya, di mana keduanya mengunggah foto sedang berada di sebuah hotel yang menghadap ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Baru saja tiba di Jakarta, tulis Alex Pastor. Sedangkan Denny Lanzat tepat siang tadi juga mengabarkan bahwa dirinya
sudah juga berada di Jakarta. Selamat pagi Jakarta, tulis Denny Lazard. Ya, kedatangannya ke Jakarta ini menjadi yang pertama bagi Alex Pastor semenjak ia ditunjuk sebagai asisten pelatih. Sedangkan bagi Neni, mungkin ini adalah yang kedua kalinya. Ya, dalam hal ini pelatih skuad Garuda dan juga asistennya sudah berkumpul di Jakarta untuk memulai pekerjaannya sebagai juru racik skuad tim Merah Putih, di mana di depan tantangan besar sudah menantinya untuk membawa skuad Garuda bisa mentas di ajang besar seperti Piala Dunia 2026 mendatang. Dalam hal ini tentu menarik menantikan kejutan dari hasil kerjasamanya untuk meracik skuad tim Merah Putih. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.